Kak Sui, ada Kak Lina, ada Kak Desi yang menemani adik-adik. Kakak harap adik-adik semua sehat ya di rumah ya. Nah, kita mau mulai ibadah kita. Yuk kita duduk dengan manis, pakai baju yang rapi ya. Kita duduk dengan tenang dan kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memelihara hidup kita. Mari kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri ya. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, kita mau datang pada hari ini. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih, anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ketikkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini kami datang, kami mau beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berterima kasih Berterima kasih untuk semua untuk semua kebaikan kebaikan yang Tuhan berikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan, pimpin ibadah kami ibadah kami dari awal sampai sampai akhir. Kiranya semua puji-pujian kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kak Sui, Oi. Desi, kalau kalian dipanggil orang, jawabnya apa? Ya. Sekarang, kalau Yesus panggil, jawabnya apa? Ya. Nah, adik-adik,
panggil nama saya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia Ku panggil jawab namamu. ya, 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 ya. Jawab Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh Ku jawab ya, 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 ya. ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi dimanapun kita berada. Kita angkat satu pujian yang mengatakan pekerja Kristus. Nah, lagu ini Kak Desi ingin mengajak adik-adik untuk memperagakannya. Nah, kita sama-sama belajar ya. Oke, Kak Sui? Oke. kalian? Oke. Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari arti hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kami sudah memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Tuhan, Bantu kami agar kami boleh duduk diam, mendengarkan dan mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, bantu juga Kak Ana yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tadi kan Tata nonton TV. Tata bingung. Tadi dibilang ada pengadilan, ada hakim, ada jaksa, ada terdakwa, ada saksi lagi. Apa ya itu maksudnya, Pak? Aku tahu, Pak. Pengadilan itu adalah tempat untuk mengadili dan memutuskan apakah orang itu bersalah atau tidak. Iya, betul. Kalau jaksa itu adalah orang yang memberitahukan kesalahan seseorang, sedangkan terdakwa adalah orang yang dianggap bersalah tersebut. Nah, kalau saksi adalah orang-orang yang menceritakan kejadian yang sebenarnya, sedangkan hakim Aku tahu. Kalau hakim itu orang yang memutuskan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak berdasarkan perkataan dari saksi. Ya kan, Pak? ya benar. Wah, berarti penting sekali kesaksian dari saksi-saksi tersebut. Iya kan, Pak? Ya, betul. Hore! Halo adik-adik, bagaimana dengan video boneka tadi? Nah, benar seperti kata Titi dan Tata, bahwa kesaksian dari seseorang itu sangat-sangat penting. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bersaksi bagi Yesus itu sangat penting. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Kita memanggil dia Tuhan Yesus. Berarti dia adalah Tuhan. Adik-adik, Yesus itu asalnya dari surga. Dia turun ke dunia. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia. Untuk apa tujuannya ke dunia ini? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Manusia sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Maka manusia seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi karena Yesus begitu sayang kepada kita manusia, maka dia mau datang ke dunia ini, menderita, lahir sebagai bayi, gitu ya adik-adik ya. Lalu menderita, disalibkan, menggantikan kita menerima hukuman. Nah, sehingga manusia bisa selamat. Adik-adik, Yesus setelah disalibkan, dia karena dia adalah Tuhan, dia tidak mati selamanya. Dia bangkit, adik-adik. Ada manusia yang bisa bangkit dari kematian? Tidak ada, bukan? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dia bangkit lagi. Dia mengalahkan maut, adik-adik. Nah, adik-adik, dunia di luar sana, banyak orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus itu. Mereka mengira Yesus hanyalah manusia biasa saja. Betul, Yesus itu lahir sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhan. Tapi mereka beranggapan Yesus sudah mati disalib, maka tidak ada apa-apa lagi. Yesus tidak bisa menebus dosa manusia. Bahkan ada yang beranggapan waktu Yesus mati, dia tidak bangkit, adik-adik. Nah, adik-adik, itu adalah pandangan yang salah ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dosanya, maka kita wajib menceritakan kepada mereka bahwa Yesus itu Tuhan. Dia sudah mati untuk menebus dosa manusia dan dia bangkit.
mengalahkan kuasa maut karena dia adalah Tuhan. Adik-adik, Yesus pada saat dia mau naik ke surga, Yesus memberikan satu perintah kepada murid-muridnya. Perintah itu dikenal dengan amanat agung. Itu tertulis dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Nah, bunyinya begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Adik-adik, menurut adik-adik, apa sih maksud dari perintah ini? Ya, kita bicara itu dulu ya. Apa sih maksud perintah dari Yesus ini? Maksudnya adalah supaya murid-muridnya, bukan hanya murid-muridnya, kita juga memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya bukan hanya kita yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, tapi orang-orang lain juga, banyak orang boleh diselamatkan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira di dalam Alkitab siapa sih murid Tuhan atau pengikut Tuhan yang sudah taat kepada perintah Yesus ini? Ayo, kira-kira siapa? Aku tahu Kak, Stefanus. Teman-teman, Stefanus adalah seorang murid yang sangat berani. Dia difitnah, diberikan tuduhan-tuduhan palsu, sehingga dia diadili. Tetapi saat Stefanus membela diri, terutama saat dia bersaksi bahwa dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di dalam kemuliaannya, maka orang-orang Yahudi melemparinya dengan batu sampai mati. Sebelum Stefanus mati, dia masih memintakan pengampunan dari Allah untuk orang-orang yang menganiaya dia. Filipus, Kak. Teman-teman, Filipus adalah teman dekat Stefanus yang juga sangat taat di dalam bersaksi bagi Kristus. Suatu hari, Filipus diperintahkan oleh seorang malaikat Tuhan pergi ke jalan yang sepi menuju kota Gaza untuk memberitakan Injil kepada pejabat tinggi dari negeri Ethiopia yang berada dalam sebuah kereta. Pejabat itu sedang membaca kitab Yesaya loh, dan dia tidak mengerti. Maka Filipus pun mendekati dia dan menjelaskan isi kitab itu. Atas kesaksian Filipus inilah pejabat Ethiopia itu kemudian menjadi percaya kepada Yesus dan meminta Filipus untuk membaptisnya. Adik-adik, betul ya apa yang dikatakan oleh Tata dan Titi. Stefanus dan Filipus adalah contoh orang-orang yang telah begitu setia dan bersaksi bagi Tuhan. Selain mereka, di Alkitab masih banyak orang lain. Kakak mau tanya, adik-adik, kok mereka begitu berani ya? Apalagi Stefanus, bahkan dia berani sampai mengorbankan nyawanya untuk bersaksi tentang Yesus. Nah, jawabannya adalah karena ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Ada Roh Kudus yang menolong mereka. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, bahkan memberikan kuasa kepada mereka untuk memberitakan Injil. Adik-adik, kita juga akan mencontohi mereka, adik-adik. Kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus juga oleh Tuhan. Maka kita diberikan kekuatan untuk mampu bersaksi, bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Adik-adik, bagaimana sih caranya bersaksi tentang Yesus? Ada dua cara. Nah, cara pertama adalah dengan mengucapkannya atau menceritakannya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus sudah mati menggantikan dosa kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita selamat.
kita akan memperoleh surga nantinya. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara bersaksi, dengan sikap hidup kita sehari-hari, menjadi anak yang good, anak yang the best, menjadi anak yang menuruti perintah Tuhan, anak yang baik, tidak bandel, tidak sembarangan, taat kepada orang tua, dan takut kepada Tuhan, menuruti semua perintah Tuhan. Nah, itu adalah cara bersaksi, sehingga orang-orang melihat kita, wah, anak ini memang benar, anak yang baik, anak Tuhan. Ada gambaran Yesus dalam dirinya, sifatnya sangat bagus, sangat baik. Nah, itulah cara kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Adik-adik ingat ya, yang pertama menceritakannya kepada orang lain tentang Yesus. Yang kedua adalah dengan bersaksi, memiliki sikap hidup yang baik. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah memimpin kami, bahkan Engkau mau datang sebagai Tuhan bagi kami, menebus dosa kami. Bapa, kami sungguh bersyukur atas pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan, kemampuan. Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami juga dimampukan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah menebus dosa manusia kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat kepadamu, yang memiliki sikap hidup yang baik, menjadi anak Tuhan yang baik, yang jempol, sehingga orang-orang boleh melihat kami dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini kita ambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Nah, adik-adik, kakak akan mengajarkan sebuah gerakan dalam menghafal ayat hafalan ini. Tidak wajib dilakukan, tapi jika ini mempermudah adik-adik dalam menghafal ayat ini, yuk kita lakukan bersama-sama. Yuk, kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, begitu ya gerakannya ya adik-adik. Nah, diingat ayat hafalan ini, setelah dihafal kirimkan ke Kak Sui ya. Jangan ditunda-tunda ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana nih adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan? Kira-kira apa yang didapatkan dari firman Tuhan hari ini? Nah, kita bersaksi bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang sekitar kita. Nah, kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Nah, uang persembahannya boleh kita titip dulu kepada mama atau adik-adik simpan dulu ya. Nah, pada saat nanti kita boleh beribadah lagi di onsite di gereja, nah kita akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Nah, kita angkat satu pujian yang mengatakan pekerja Kristus. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Nah, kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, kita memperagakannya sekali lagi ya. Yesus panggilku
angkat tangan. Mari ikutin Kak Desi. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini Pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Teristimewa kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat bersaksi dimanapun kami berada. Kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami. Biarlah Tuhan memakai persembahan kami untuk menjadikan gereja Tuhan semakin luas. Kami berdoa serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita ingin mengakhiri ibadah kita. Kita ingin mengangkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Dengan sikap yang hormat, kita ingin mengangkat pujian ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, semuanya hanya ke dalam nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.